Halo semua, selamat datang di Cermat episode 3. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang Kipas XC, yaitu aplikasi password manager gratis yang wajib kamu install kalau kamu nggak pengen kena hack. Nah, aplikasi ini wajib banget buat kamu install, terutama buat kalian yang masih menyimpan passwordnya di aplikasi pencatatan, misalnya kayak Apple Notes, Samsung Note, Notion, atau semacamnya. Atau mungkin yang kayak masih nyimpennya di Excel atau Google Sheet, atau mungkin yang lebih gokil lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kayak nyimpen passwordnya di notebook atau buku fisik gitu. Terus ya kalau ketinggalan terus dibuka sama orang, ya udah email lu sama sosial medianya ya udah bisa dibuka sama orang gitu. Jadi ya ini video buat kalian lah ya gitu. Terus juga mungkin sebelum gue mulai di sini gue kasih disclaimer dulu ya. Jadi aplikasi Kipas X ini adalah aplikasi yang sangat secure. Jadi pastikan ketika menggunakan aplikasi Kipas X ini jangan sampai salah mengkonfigurasi. Maksudnya konfigurasi itu adalah dari sisi master password sama kalau mau dikasihin key, nanti key-nya disimpan dengan benar gitu. Gua nggak mau disalahin ya. Misalnya Gung ini udah pakai aplikasi ini terus tiba-tiba passwordnya salah, passwordnya gue lupa nih, terus gimana caranya gitu ya gue nggak bisa bantuin gitu kan. Jadi ini memang aplikasinya fungsinya adalah buat secure gitu. Jadi kalau misalnya lupa passwordnya ya udah wallahu alam, nggak bisa dibuka gitu. Jadi ya kalau bisa cari caranya untuk bisa supaya lu nggak lupa tuh kayak gimana gitu. Terus jadi yang disclaimernya adalah dari sisi master passwordnya jangan sampai lupa. Terus mungkin kalau key filenya juga nanti key filenya gue akan kasih tahu di akhir di video. Jangan sampai naruhnya tuh salah gitu. Jadi password kita juga nggak hilang gitu kalau misalnya kita nggak kalau kita nyimpennya benar gitu. Oke, itu aja intronya. Jadi langsung aja, pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sudoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Di situ ada sosial media gue juga. Kalau pengen ngobrol-ngobrol sama gue, ya bisa follow-followan dan bisa ngobrol lewat situ ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke seperti video-video gue di sebelumnya, itu gue akan selalu shout out soal playlist gue, yaitu kalau yang buat di video kali ini playlistnya adalah Cermat, yaitu Cerdas Main Teknologi. Nah, playlist ini gue buat untuk spesifik ngebahas masalah teknologi untuk non-tech savvy gitu. Kalau gue ngobrol sama programmer kan gampang ya, gue jelasin dikit, mereka ya udah paham gitu. Nah, kalau misalnya non-techy mungkin gue akan ngejelasinnya agak panjang dan segala macem gitu. Terus gue akan kasih topik-topiknya juga yang nggak terlalu susah gitu. Nah, kemarin di episode 1 gue bahas Obsidian untuk ideation. Episode 2 gue gimana caranya untuk melakukan time tracking, productivity gitu kan. Nah, episode 3 ini gue ngebahas tentang Kipas XC, fungsinya untuk securing password gitu. Biar orang-orang tuh nggak ngasal naruh password gitu ya. Terus mereka komputernya yang nggak gampang kena hack lah, intinya gitu. Jadi kalau yang buat beginner atau non tech savvy, nonton nih playlist ini, itu isinya udah gokil lah. Banyak tools yang bisa kalian pakai eksplorasi gitu. Oke, langsung aja ke materinya ya. Oke, pertama gue mulai dulu dengan apa itu password manager. Oke, jadi gampangnya tuh gini ya. Kalau misalnya kita kan udah udah digital banget ya kita sekarang, terus ada banyak banget kita pasti bersinggungan dengan yang namanya internet. Dan dalam internet itu kan ada banyak banget service-servicenya, kayak misal sosial media, terus abis itu emails, terus ya macam-macam servicenya lah ya gitu kan. Nah, kalau service-service tersebut adalah anggapannya adalah sebuah rumah gitu kan. Nah, kita kalau mau masuk ke dalam sebuah rumah gitu kan, itu kan biasanya kita harus ngelewatin pintu, dan kalau kita mau lewat pintu tersebut kita buka dulu pintunya gitu kan dengan kunci gitu. Kuncinya itu udah bisa dalam ini kalau dalam bahasa programming atau dalam bahasa techie gitu sebutannya adalah authorizations atau authentications gitu. Authenticationsnya bisa dalam bentuk kayak password, masukin username dan password. Bisa juga dalam bentuk OTP, one time password, kayak misalnya lewat WhatsApp itu nanti dikirimin kode gitu kan, lewat SMS. Atau mungkin biometrics gitu, misalnya
kayak misalnya fingerprint, iris scanner gitu, atau mungkin juga facial ID, Face ID gitu yang ada di iPhone. Itu semua berbagai macam bentuk authentication gitu. Intinya kalau misalnya kita mau masuk rumah, tanyain dulu siapa lu, passwordnya apa gitu kan, atau ya bentuk autentikasinya apa, kuncinya mana lah ditanyain gitu kan. Nah tadi bentuk-bentuk kuncinya tuh kayak gitu, intinya kayak gitulah. Nah gue nggak akan ngebahas bentuk-bentuk autentikasi yang lain ya, tapi gue akan spesifik ngebahas tentang bentuk autentikasi yang berbentuk password gitu. Nah, mungkin 10 tahun ke depan kita udah nggak akan pakai lagi password gitu. Kenapa? Karena mungkin teknologinya udah akan semakin maju banget. Mungkin penggunaan biometrics itu akan udah jadi umum banget ya buat digunakan gitu. Tapi buat sekarang password itu adalah bentuk autentikasi yang paling murah yang bisa digunakan atau di-provide sama service-service ini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya gue dalam sisi programming juga, kalau kita mau mengintegrasikan suatu teknologi, misalnya contohnya fingerprint gitu, terus abis itu facial ID, nah terus abis itu ya macam-macam gitu, itu ngodingnya susah bro, beneran dah, harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu gitu. Sedangkan bentuk autentikasi yang paling ya nggak jelek-jelek amat tapi juga secure juga adalah yaitu menggunakan password. Makanya kayaknya passwordnya tuh untuk beberapa tahun ke depan, mungkin masih 10 tahun ke depan juga orang masih akan menggunakan password gitu. Nah habis itu kita lanjut lagi. Password-password ini mungkin kalau penggunaan personal atau pribadi kita umumnya biasanya kita tuh dalam satu service misalnya Facebook, Instagram, Twitter gitu, passwordnya sama. Iya kan? Gak ada masalah sebenarnya dengan cara kayak gitu. Cuman bayangkan kalau misalnya kita kerja di dalam suatu perusahaan gitu, misalnya ya kan. Nah, menurut gue sih pasti passwordnya tuh beda-beda. Nggak mungkin passwordnya sama. Kenapa kayak gitu? Karena memang perusahaannya tuh udah lebih aware ya masalah security. Kalau mereka set semua passwordnya sama, itu biasanya ya tinggal tunggu waktu aja sampai dihack gitu perusahaan tersebut gitu. Nah makanya perusahaan tuh biasanya ngasih password tuh yang berbeda-beda untuk setiap service yang mereka punya. Nah terus abis itu cuman kan kita manusia biasa ya gitu. Jadi kita tuh nggak mungkin bisa mengingat semua password itu dalam bentuk yang aneh-aneh. Misalnya kayak contoh masalah password email gitu yang dikasih sama perusahaan gitu. Misalnya kayak 1, 2, 4 ada tanda kutipnya kecil, gede, ya buset. Nggak mungkin gitu kan kita mengingat itu semua. Dan udah gitu banyak lagi yang harus diingat kan. Nah biasanya kita nyimpen tuh ya seperti yang gue dijelasin di intro, nyimpen di Google Sheet lah, apalah terserah lah gitu ya. Nah di tempat-tempat yang tidak secure gitu. Nah itu adalah ladang-ladangnya hacker gitu buat ya gaining access gitu. Jadi ibaratnya ada yang gue bilang tadi service-service itu adalah rumah, ya mereka langsung aja masuk gitu dengan menggunakan ngambilin data-data yang kita punya gitu. Makanya kita butuh suatu teknologi atau tooling yang namanya adalah password manager. Nah mungkin gue akan start dari definisinya dulu ya. Password manager ini adalah suatu software atau tool yang didesain untuk securely store and manage the various passwords and login credential that individual use for their online accounts. Gak cuma individuals ya, tapi mungkin bisnis, organisasi segala macam gitu. Jadi ini adalah password manager. Intinya adalah untuk memanage password gitulah ya. Nah, aplikasi untuk memanage password gitulah. Intinya apa itu password manager? Itu tadi untuk memanage password. Nah terus bentuknya password manager tuh ada apa aja sih gitu. Sebenarnya ada dua bentuknya. Yang pertama ada software base, ada satu lagi yang hardware base. Mungkin kita start dari yang software base dulu ya. Jadi yang pertama yang bentuknya software base itu ada yang bentuknya namanya local password managers. Nah, software base ya. These password managers are installed on your device, computer, or mobile. They store your password locally and usually provide strong encryptions, bla 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 bla. Intinya local password managers ini adalah password yang diinstal
Passwordnya itu cuman tersedia di komputer kita doang, nggak ada di mana-mana gitu. Ya kayak gitulah. Nah ini yang akan kita pergunakan. Salah satu contohnya adalah kipas Eksi. Nah ini adanya cuma di komputer kita doang gitu. Jadi sangat amat aman gitulah pakai kipas ini gitu. Jadi karena cuma ada tersedia di komputer kita doang gitu. Terus ada juga bentuk lainnya dari yang software based, yaitu cloud based password manager. Nah, berbeda dengan yang local password manager kan, kalau ini kan adanya cuma di komputer kita doang. Nah, mungkin kalau yang ini yang cloud based itu biasanya adanya di website gitu. Misalnya LastPass, berarti kita tinggal buka lastpass.com misalnya. OnePassword.com, Dashlane.com. Nah, password-password kita biasanya disimpan sama services ini di database-nya mereka gitu. Kalau misalnya kita pakai kipas kan, kita pusing nih nyimpen-nyimpennya, gue naruhnya harus di mana, agak pusing dikit gitu kan. Nah, kalau lo mau yang simple-simple pakai cloud based password ini bisa juga gitu. Cuman nanti gue akan ceritain kenapa gue nggak pakai cloud based password ini. Pertama gara-gara bayar, gue males. Mahal. Terus abis itu yang kedua, kalau lu organisasi juga lu mahal. Ke setiap orang per member lu per bulan lu harus bayar berapa. Terus juga belum tentu secure gitu kan. Meskipun mereka klaimnya oh enggak loh, service kita nih secure. Bullshit gitu. Nggak ada menurut gua. Nggak ada sistem yang 100% secure tuh, nggak ada gitu. Jadi menurut gua belum tentu secure gitu. Ya secure cuman nggak mungkin 100% secure gitu. Nanti gue cerita deh di pas lagi demo kenapa gue tidak menggunakan cloud based password manager gitu, kayak LastPass, OnePassword, Dashlane segala macam gitu. Nah terus abis itu ya yang cloud based password manager ini tadi terbagi jadi dua. Yang tadi gue ceritain adalah hosted cloud service. Jadi Dashlane, OnePassword, LastPass. Jadi kalau yang hosted itu, jadi lu nggak perlu pusing lagi, lu tinggal daftar aja di misalnya lastpass.com, onepassword.com, dashlane.com gitu. Udah daftar, ya udah lu masukin password lu di situ, terus nanti lu tinggal bisa pakai gitu ya. Kalau lupa passwordnya, lu tinggal buka password manager ini, terus ya udah nanti lu bisa iniin lu bisa tahu passwordnya gitu. Terus intinya adalah password manager safely securely and easy to maintain or manage password gitu kan. Jadi itu password manager gitu. Terus ada juga yang bentuknya kayak self hosted cloud service. Nah mungkin ini yang agak spesifik di buat programmer ya. Ada yang namanya self hosted cloud services. Jadi ada juga service-service kayak Bitwarden, Passbolt, Password. Nah ini tuh yang bentuknya open source, gratis, nggak kayak ini ya. Kalau buat organisasi, kalau pengen ngedeploy sendiri ke servernya mereka gitu, misalnya punya bisnis terus punya server, mereka bisa install aplikasi-aplikasi yang open source ini gratis di servernya mereka gitu. Bisa juga. Cuman kalau buat orang awam gitu, lu suruh nge-set up aplikasi kayak begini jelimet gitu kan, install Docker, install npm. Ya repot lah gitu ya. Jadi mungkin buat organisasi bisa dilihat yang bagian sininya, tapi kalau yang buat awam udah deh pakai kipas aja yang gampang gitu kan gitu. Terus lanjut lagi nih, yang pertama ada yang bentuknya local password manager, yang kedua ada yang cloud based password manager, yang ketiga ada yang bentuknya browser based password manager. Nah ini built-in browser based password manager, kayak misalnya ketika kita login di suatu website itu biasanya kayak nanti akan muncul di Chrome-nya, passwordnya mau disimpan nggak nih biar lu nggak lupa gitu. Nah itu tuh ada yang built-in kayak ada yang pakai, kalau lu pakai Chrome dari Google nongol. Kalau yang Safari dari Apple namanya Apple Keychain kalau nggak salah. Nah terus Microsoft juga ada, misalnya lu pakai Edge gitu. Siapa yang pakai Edge ya, bodo amat lah ya. Jadi biasanya kayak gitu-gitu tuh built-in dari browser manager, atau mungkin cloud passwordnya gitu. Vendor cloud password gitu dari Google, yang gede-gede dari Google, Apple, Microsoft gitu. Nah bisa juga lu pakai itu, cuman problemnya adalah kalau misalnya lu pakai 3 service ini adalah kalau lu punya perusahaan, lu pengen nge-share gitu kan, password-password lu ini, lu nggak bisa gitu, karena password-password ini pakem untuk
si akun lu doang gitu. Jadi problematis nih, lu punya udah storing semua password lu di dalam service-service-nya mereka atau di servernya Google, Apple, Microsoft, emang aman sih. Nggak akan dijebol gitu. Cuman ya kalau lu mau nge-share sama kolega lu gitu, terus lu punya bisnis, lu pengen nge-share, gimana caranya gitu kan, susah kan gitu. Jadi gue tidak juga merekomendasikan menggunakan cloud apa namanya server yang atau vendor built-in password manager gitu. Jadi ya gitu ya, ada built-in browser manager juga gitu. Nah, terus abis itu ya ada juga yang versi bentuknya adalah mobile only password manager kayak Samsung Pass, ada Kipasium ini yang bentuknya open source sama, ini cuma ada di mobile doang. Kalau Kipasium malah cuma di mobile doang gitu. Samsung Pass kayaknya di mobile doang juga gitu. Ya ya nggak apa-apa sebenarnya kalau cuman pakainya cuman buat di mobile doang, tapi kalau buat organisasi atau bisnis gitu ya gimana lu nggak bisa share password lu, ya ujung-ujungnya copy paste lagi. Dan mungkin lebih on-nya lagi gitu, lu simpennya di Samsung Pass atau di whatever service yang tadi gue sebutin, passwordnya di share lewat WhatsApp gitu, username-nya ini, passwordnya ini. Aduh aduh jangan, tolong. Kalau lu kayak gitu nanti WhatsApp lu di intercept sama hacker, mati sudah gitu kan. Misalnya password apalah rekening account gitu kan, apalagi rekening ini, pin ATM-nya ini, mati lu. Jadi jangan lah ya, kalau bisa pakai ya yang gue rekomendasiin itu pakai Kipas Exe gitu, biar juga kita lebih aman gitu pakai apa untuk storing password gitu. Nah yang ini jadi itu ya, ada 4 untuk yang software based password manager. Lalu kita lanjut lagi, ada juga yang bentuknya hardware based password manager. Nah, hardware based password manager ini yang pertama adalah ada yang bentuknya kayak namanya kayak USB device. Nah, ini biasanya dipakai sama perusahaan-perusahaan gede yang apa namanya? Misalnya kayak Google, Microsoft, terus Apple, biasanya mereka beli YubiKey kayak gini gitu. Jadi misalnya mereka pengen connect ke suatu service, terus mereka colokin USB dulu gitu ke komputer mereka, baru nanti masukin passwordnya. Nah, ini bisa bikin jadi 2 kali autentikasi gitu. Jadi yang pertama lewat pakai passwordnya, yang kedua lewat YubiKey-nya gitu. Jadi setiap karyawan tuh di perusahaan-perusahaan gede bisa dibikin YubiKey gini gitu. Jadi mereka lebih secure gitu buat akses-akses misalnya service-service internalnya mereka gitu, di Microsoft, di Google kah, atau di Apple segala macam gitu. Nah, mereka bisa pakai YubiKey gitu. Nah, terus juga ada juga yang offline password manager, ini yang agak ya goblok ya, gue bisa bilangnya ya. Jadi ada orang yang gue bilang tadi, bapak-bapak, ibu-ibu tuh tipikal banget, biasanya mereka bikin pakai notebook gitu, terus ya udah ditulis passwordnya di situ gitu kan, terus ya udah kalau hilang tuh notebook ya semua orang bisa akses gitu. Jadi ya udah. Atau mungkin yang lebih gokil lagi, perusahaan-perusahaan yang pakai sticky note nih. Agak gokil memang, username sama password ditaruh di sticky note gitu. Misalkan apa namanya, username dan password untuk accounting gitu kan. Dia gue udah pengen pulang nih gue, ya udah gue tempelin aja di komputer si A misalnya, username sama passwordnya ini supaya dia nggak lupa gitu. Aduh, ya kan kalau sticky note-nya tiba-tiba ya udah gue udah tahu nih username sama passwordnya, terus dibuang tanpa disobek, mati itu perusahaan gitu kan. Misalnya ada username password soal banking atau pin ATM atau apaan gitu kan yang disimpan di sticky note, mampus. Jadi kalau yang hardware base gitu kan, yang ini sebenarnya bukan hardware sih, ini yang offline lah ya. Ini goblok nih, yang ini jangan dipakai lah ya. Udah teknologi banget zaman sekarang. Yang bagian sini tuh atau yang bentuknya apa namanya password manager yang bentuknya kayak gini udah nggak usah dipakai lah, buang aja gitu. Pakai yang teknologi yang terbaru lah, pakai elektronik atau digital. Oke, terus seperti yang gue mention sebelumnya, jadi di video ini gue akan ngebahas hanya spesifik di Kipas Exe aja. Kenapa? Karena memang gue sendiri pakainya Kipas Exe gitu. Kipas Exe ini adalah salah satu alternatif untuk password manager yang gratis, open source,
terus juga lo pakai unlimited terserah segala macam, dan juga yang paling gampang menurut gua dibandingin sama yang lain gitu. Gua sebenarnya bisa setting up sendiri ya. Misalnya kan tadi gua udah ceritain juga ada yang apa namanya, bentuk yang self hosted gitu. Jadi misalnya ada service-service yang untuk di-deploy di server untuk organisasi atau bisnis, gua bisa install kayak gitu. Cuman menurut gua ribet gitu kan. Jadi menurut gua di antara semua service yang tadi gue ceritain, yang paling gampang digunakan bahkan novice sekalipun itu adalah Kipas XC gitu. Jadi gua fokusnya adalah di Kipas XC. Oke, kita start dulu dari apa itu Kipas XC ya. Jadi spesifik banget ke Kipas XC. Kipas XC ini adalah open source password manager that helps users securely store and manage their password and sensitive informations. Again, ini tujuannya adalah aplikasi yang digunakan untuk memanage password. It is a community-driven fork of the original KeePass Password Safe project with the XC standing for Community Editions. Jadi sebelum KeePass XC ini dibuat, dulunya, zaman dulu jadulnya itu ada aplikasi yang namanya KeePass, oke? Nah, terus abis itu sambil berjalannya waktu, nah terus ada beberapa orang yang kemudian mikir nih Kipas kok nggak diupdate-update gitu ya. Terus mereka bikin lagi namanya Kipas XC. Jadi dia ngambil software Kipasnya itu, terus mereka bikin versinya mereka sendiri atau community editions-nya sendiri. Makanya mereka sebutnya Kipas XC Extended Community Edition gitu. Jadi namanya Kipas XC itu keluar historinya, ceritanya dari situ. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah Kipas XC. Nah, di dalam Kipas XC sendiri ini itu ada apa aja sih fitur-fiturnya? Yang pertama ya udah pasti ya, kalau password manager, kalau lo nggak ada fitur password storage-nya atau password manajemennya, ya bukan password manager gitu. Yang pasti udah ada password storage-nya. Nah, di password storage ini lu bisa nyimpen password, login credential, informasi-informasi sensitif. Kalau lu programmer, misalnya lu menyimpan authentication key atau authorization key dari misalnya GitHub GitHub authorization key yang lu generate gitu, atau mungkin service-service lain misalnya kayak Slack atau apalah, terserah lah gitu ya, third party services gitu yang pakai authentication key, lu bisa nyimpen di Kipas ini, nggak ada masalah gitu. Nah, terus nih ya, the database is protected by a master password or other form of authentications, yang sama kayak gue bilang di awal banget tadi. Jadi untuk masuk ke dalam si Kipas ini nanti lu butuh master password ya. Jadi jangan sampai lupa nih master passwordnya. Ntar kalau lu lupa, nyalain gue lagi kan. Nggak bisa dibuka nih, gimana ya? Gue lupa passwordnya. Ya mati aja lu. Nggak bisa, orang aplikasi secure kayak gini lu mau bobol juga susah gitu kan. Jadi master password ini jangan sampai lupa gitu. Terus juga ada juga salah satu, lu bisa juga setup autentikasi lain untuk ngebuat database lu lebih secure. Misalnya di luar dari master password, misalnya lu pengen bikin extra key, nanti gue bikin lagi ya, namanya ada key generator buat ngebuka passwordnya. Terus juga ada misalnya pakai two factor authentication lewat handphone gitu. Jadi di autentikasi lewat handphone, atau juga pakai OTP ada juga gitu. Jadi nanti Kipas ini akan nyambung ke service-service tersebut, terus abis itu melakukan ekstra autentikasi. Kalau database-nya tuh sangat secure banget, jadi dia juga bisa melakukan itu gitu. Itu yang pertama ya, soal password storage. Yang kedua, strong encryption. Kipas XC employs strong encryption algorithm that ensure the stored password remains secure and confidential. Ya udahlah ya, itu lu juga ada idea. Intinya adalah semua password yang disimpan di dalam Kipas XC itu semuanya di encrypt. Jadi lu nggak usah nggak usah berpikir lagi, takut kalau misalnya password lo itu nanti dijebol sama hacker ya, karena susah bro. Nih gue nggak tahu aja ya, gue aja sebagai programmer belum tentu bisa ngejebol ini, susah banget gitu. Kalau ini karena dia pakai ada teknologi namanya SSH 256, jadi bener-bener di encrypt itu sekali doang gitu. Kalau lu lupa master password, mati lu gitu. Jadi enkripsinya tuh udah bener-bener gokil banget lah, jadi susah banget dijebol. Ada kemungkinan nggak bisa jebol,
ada, cuman kayak 1 banding 1 triliun gitu, susah lah dijebol. Enkripsinya bagus. Terus fitur lainnya adalah cross platform. Kipas ini bisa juga diinstal di mana aja, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, terserah lah lu mau kayak gimana. Password generations gitu, kadang-kadang kita pakai satu password disebar buat semua services gitu ya. Kalau bisa jangan ya. Di sini Kipas X itu juga punya apa namanya fitur, yaitu namanya password generation. Password generation fungsinya adalah untuk mengenerate password yang aman gitu. Jadi mungkin 12 karakter atau lebih yang nanti akan di-generate sama Kipas X terus nanti disimpan gitu. Jadi lo nggak perlu ini passwordnya harus bikinnya kayak gimana. Itu udah ada built-in fiturnya namanya password generation. Auto type. Nah, Kipas X can automatically enter login credential into website or application using customer auto type sequence. Nah, ini ya kayak autocomplete lah. Misalnya lu masukin, misalnya lu ke Google gitu kan, lu ngetik apaan, nanti tiba-tiba di bawahnya tuh udah keluar apa ya? Udah keluar suggestionsnya gitu. Ya sama, auto type atau auto complete gitu kalau kita nyebutnya. Ya kayak gitu, itu fiturnya. Terus yang keenam ada browser integrations. Jadi ketika lu sudah setup database Kipas X lu, nanti lu bisa install extension, entah itu di Firefox, di Chrome, atau terserah lah, bodo amat lah ya. Nah, nanti lu bisa nyambungin gitu extension tersebut ke database Kipas ini. Terus jadi kalau misalnya buka satu service tertentu gitu, ya udah nanti tinggal connect, terus nanti dia akan otomatis masukin username and passwordnya ke misalnya contoh Facebook deh gitu kan. Nah, lu udah install extensionnya dan udah di-connect-in nih ke database-nya. Ya udah, nanti tinggal apa namanya? Kalau lu buka Facebook nanti dia akan ada kayak lambang kayak gini nih, kipasnya. Terus tinggal pencet, terus ntar dia otomatis masukin username and passwordnya sendiri gitu. Jadi lebih enak gitu. Nah, terus juga ada database synchronization features. Nah, user can synchronize their encrypted database across devices using cloud storage services, allowing for consistent access to passwords. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menurut gua organisasi atau bisnis harus bikin catatan nih ya. Penting nih. Jadi database synchronization nanti maksudnya gini. Ketika lo udah nge-set up si kipasnya ini, nanti dia akan bentuknya tuh jadi kayak file. Anggap aja bentuknya kayak Microsoft Word deh, atau Microsoft Excel deh yang paling gampang. Nah, nanti Microsoft Excel ini bisa lu share, lu kirim email kayak, lu masukin ke Google Drive kayak, lu masukin ke, misalnya lu pakai Microsoft gitu kan, OneDrive, Apple, misalnya iCloud, terserah lu, bodo amat lah. Lu kirim email juga aman gitu. Nah, nanti cuman lu tinggal kasih tahu doang sama kolega lu gitu. Bro, master passwordnya ini ya, key-nya ini, ya kan? Key-nya jangan dibarengin ya, kirimnya sama, misalnya lu kirim lewat email gitu, jangan dibarengin gitu. Kirimnya lewat bentuk yang lain gitu, jadi nggak bisa dibuka gitu. Nah, ini bisa meningkatkan pertama ya, dari sisi organisasi ini bisa meningkatkan sekuritas dari sisi organisasi yang pertama. Yang kedua juga ini cost efektif gitu. Jadi kalau lo mau nyebar dalam organisasi kan harus punya kayak gudang ya, gudang password gitu kan. Kalau mereka pakai servisnya banyak, harus ada gudang passwordnya. Menurut gue ini sangat efektif banget gitu, karena itu tadi lo bisa kirim lewat email, lo bisa kirim ini segala macam gitu, tinggal kasih tahu aja terus orang bisa buka akses segala macam. Terus kalau lo ngerubah, misalnya lo taruh kipas ini di dalam Google Drive misalnya gitu kan, terus lo update nih, ya udah tinggal lo upload ulang aja di Google Drive, terus lo bilang deh sama yang lain, bro ini udah gue update ya passwordnya di Google Drive misalnya, tinggal download lagi di Google Drive kipasnya. Ya udah, nanti tinggal di download lagi, terus update passwordnya udah ada di situ. Ya setiap orang yang ada di organisasi udah bisa buka service lainnya, misalnya kayak Dropbox gitu, atau Google-nya mereka, atau apalah terserah gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi database synchronization ini adalah salah satu karena bentuknya file kayak gitu dan encrypted, jadi lu bisa menggunakan kipas ini dengan lebih cost efektif dan juga bisa ya untuk case tadi jadi lebih gampang gitu buat dieksekusi untuk case tersebut gitu. Nah, yang ke-8 ada two factor authentications. Nah, mungkin ini yang gua nggak akan cover di sini ya, karena tuh untuk melakukan setup di two factor authentication itu kayaknya lu mesti
setup external services, jadi kayak lu harus bayar juga untuk akses di two-factor authentication. Jadi gue nggak akan cover karena juga gue nggak pakai gitu, gue males yang bayar-bayar, jadi nggak gue skip. Terus abis itu, tapi kalau lu pengen tahu lagi, lu bisa nanti baca dokumentasi kipasnya lebih dalam ya. Yang ke-9 juga ada time based one time password atau TOTP. Jadi kayak ya udahlah ya, dikirimin SMS, passwordnya ini gitu. Code-nya ini masukin kalau buat buka Kipas XC gitu. Kalau lu mau organisasinya pengen nyimpen data apaan, brankas atau apaan gitu ya, lu bisa setup 2 inilah biar lebih aman gitu. Terus 10 fiturnya ada search and organizational features. Users can organize their passwords using folder text and search functionality to quickly locate specific entries. Jadi nanti di dalam si Kipas XC ini, kalau misalnya kita lihat nih di bagian sini, itu kayak kita bisa mengkategorisasikan password-password kita ke dalam bentuk-bentuk folders gitu, tags dan segala macamnya lah ya. Jadi supaya lebih mudah untuk diidentifikasi, bisa ada juga gitu search-nya, nanti gue akan kasih lihat. Jadi kalau misalnya lu taruh misalnya password untuk perusahaan, brankas perusahaan ya, ada di folder ini gitu bisa. Terus ada ini di ini bisa juga kayak gitu. Itu bisa dilakukan di sini. Jadi single database atau single file, single Kipas XC file itu berisikan banyak banget password gitu. Jadi kalau misalnya ada karyawan baru misalnya dalam satu organisasi, ya udah tinggal lo kasihin aja. Ini kipasnya ya udah ntar lo buka sendiri ya gitu. Nih master passwordnya ini, key-nya ada di sini gitu. Ya udah tinggal mereka buka, terus ya udah semua passwordnya untuk akses service semua ada di situ gitu. Nah, terus juga dari situ juga bisa lihat mereka juga bisa menemukan semua password-passwordnya, entries-nya dengan mudah dengan folder dan segala macamnya. Terus fitur lanjutannya ada database import and export. Jadi ketika lu bisa juga mengimport database dari misalnya One Password, terus dari Kipas yang jadul banget dulu, software Kipas yang dulu bisa juga, atau mungkin aplikasi-aplikasi password manager lain ya. Cuman tinggal nanti lu export via export semua password lu ke dalam bentuk CSV, nanti tinggal ada tombol import, terus ya udah lu tinggal import gitu. Nah, terus mungkin yang ke-12 yang dari tadi gue ulang-ulang terus, yaitu fiturnya adalah ini open source gitu. Jadi semuanya gratis, apapun itu bentuknya terbuka. Kalau lu developer terus lu kayak jago banget gitu, terus ya udah deh, gue pengen bantuin mereka untuk bisa ngembangin Kipas, ya silahkan aja, ini udah ada di GitHub. Tinggal lo lihat aja kodenya, terus ya udah lo berkontribusi di situ gitu. Karena semuanya open source dan gratis gitu. Jadi itu ya spesifik alasan gue kenapa sih gue pakai Kipas juga, dan juga beberapa materi-materi soal Kipas. Mudah-mudahan paham. Mungkin kalau ada, mungkin ini gue berusaha untuk menjelaskan semudah mungkin ya, tapi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan segala macam, atau mau konsultasi soal Kipas ini, konfigurasinya segala macam, bisa nanti komen di bawah ya gitu. Oke, so langsung aja, menurut gue materinya udah cukup, kita langsung aja ke demonya. Oke semua, jadi mungkin gue akan ceritain dulu Kipas XC ya. Gue akan kasih lihat dulu websitenya ya. Nah, Kipas XC itu bisa diakses di kipasxc.org gitu ya. Jadi nanti tinggal buka aja terserah lo mau buka di Chrome atau Firefox, terserah websitenya. Terus abis itu nanti tinggal download. Terus abis itu bisa melakukan instalasi di komputer masing-masing ya. Kalau di Mac ya udah tinggal copy paste. Kalau di Windows mungkin ya udahlah ya, next doang gitu. Masa gua harus kasih lihat sih. Ya intinya kayak gitulah ya, lu juga di ID ya, masa lu nggak bisa nginstal aplikasi doang sih, cuma tinggal pencet tombol-tombol next ya. Jadi kayaknya menurut gua nggak perlu untuk kasih lihat gitu. Nah nanti aplikasinya akan bentuknya kayak gimana, dia ada, mana dia, kipas nih dia. Nah dia akan bentuknya jadi kayak gini ya, cuman nanti dulu satu. Jadi websitenya Kipas X itu adalah ini gitu. Nah terus yang seperti gue bilang di mana, di slide, jadi tuh dia
XC ini adalah Extended Community Editions gitu. Jadi ini adalah software lanjutannya dari Kipas. Ya lihat sendiri kan, Kipas ini kan bentuk websitenya aja udah jadul banget kan, kayak begini gitu. Nah jadi ada beberapa orang kemudian ngembangin lagi Kipas ini ke dalam bentuk yang lebih modern. Itu namanya kok Kipas XC. Siapakah orang-orang tersebut? Nih kita bisa lihat nih The Team. Nah ini ada Droid Monkey. Tahu dah lah, ini orangnya kayaknya aneh-aneh semua ya. Ya gitulah. Cuman kita berterima kasih pada mereka-mereka ini yang kemudian ngembangin Kipas XC ini sehingga kita bisa pakai gitu secara gratis dan open source kayak gitu sih. Jadi ini adalah Kipas XC ya, websitenya gitu. Kalau mau lihat-lihat bisa lihat-lihat sendiri gitu. Nah terus abis itu Kipas XC ini juga ada browser extensionsnya seperti yang gue jelasin juga di materi. Jadi ada Kipas XC browser gitu, extensions. Kalau di Chrome ya tinggal aja ketik di Google Kipas XC Chrome gitu. Nah kayak gini. Nanti ya udah tinggal lu install aja di Chrome gitu, add to Chrome gitu. Kalau gua kan ini pakai Firefox, jadi ya udah tinggal buka, cari di Google Kipas XC spasi Firefox gitu, terus install gitu. Nanti dia akan ada di samping kanan atas gitu. Extensionsnya ya, nanti gua akan kasih lihat lah apa namanya ininya. Nanti kalau udah lu tambahkan, ya nanti gua kasih tahu lah gimana caranya mengkoneksikan database ke si extensions ini gitu. Oke, jadi ini ya Kipas XC gitu. Jadi untuk browser extensionnya bisa cari di Google, terus habis itu diinstal. Terus habis itu lanjutannya lagi adalah gua akan kasih alasan lagi ya. Kan gue menceritakan ada beberapa password manager gitu yang gue ceritain di slide. Itu kan misalnya yang cloud service gitu, kayak misalnya LastPass, terus apalagi OnePassword, terus apalagi sih tadi misalnya Dashlane atau macam-macam banyak gitu kan, atau yang bentuknya self hosted juga. Nih gue kasih tahu ya kenapa gue tidak menggunakan web based service yang untuk masalah manajemen password. Karena dulu itu di tahun ini ya, di tahun 2022 LastPass adalah salah satu perusahaan password manager yang paling terkenal. Itu kebobolan bro. Kebayang nggak? Ada jutaan password yang disimpan di LastPass, terus LastPass-nya jebol sama hacker. Jadi menurut lo gimana gitu kan? Apakah masih aman? Apakah lo masih berpikir service-service ini tuh aman? Kalau misalnya lo subscribe ya mampus lo. Lo apakah kalian masih berpikir service-service ini aman? Ya pikir aja sendiri ya gitu. Makanya kenapa gue pilih Kipas adalah alasannya adalah karena gue nggak percaya sama service-service ini. Pertama mahal, per orang lagi kan kalau misalnya bisnis atau organisasi gitu. Terus juga ya ini aja kebobolan gimana kalau misalnya ada password gua bisa password perusahaan gitu yang kebobolan gitu kan, jadi ya bermasalah nanti kita gitu. Jadi enggak deh, kalau gua sih lebih milihnya Kipas gitu untuk masalah buat teman-teman gua, kolega gua juga gua push untuk pakai Kipas, itu juga untuk personal gua pakainya Kipas gitu. Nah itulah alasannya kenapa gue nggak pakai yang cloud based service. Sebenarnya ada yang lain-lain lagi, terus juga karena gue berpikir juga ini aja kalau yang cloud based service ya, yang pokoknya kalau yang web based service itu yang kayak misalnya ini LastPass ya, LastPass.com itu lu harus kayak gini kan, lu harus login segala macam gitu-gitu kan ya. Enggak deh gitu kan, karena nanti si hacker itu bisa akses dengan gampang. Sedangkan kalau pakai Kipas mereka aksesnya lewat mana gitu, orang ada di komputer kita kok gitu, kecuali dia ngehack komputer kita ya, dan itu pun belum tentu mereka bisa jebol karena di enkripsi kan. Jadi lebih aman lah menurut gua. Gitulah alasannya kenapa gua nggak pakai yang password manager yang web based gitu. Oke, langsung aja, banyak banget intermezzonya ya. Kita langsung aja ke aplikasinya. Jadi aplikasinya tuh bentuknya sederhana banget, kayak gini doang. Ya kan? Jadi setelah pertama kali kita instalasi, bentuknya tuh kayak gini, that's it. Nggak ada lagi tombol-tombol yang aneh-aneh, nggak ada gitu, cuman kayak gini doang. Nah, pertama itu kita akan membuat yang namanya database di Kipas. Database itu apa? Ya database gitu. Database itu adalah
tempat untuk kita menyimpan storing semua password-password kita gitu. Jadi itu namanya database gitu. Atau kalau gimana analoginya? Jadi kalau misalnya ini kayak file Excel-nya lah, lu bikin gitunya lah gitu ya. Itu namanya database gitu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah waktu kita mau menggunakan kipas pertama kali ya bikin dulu database-nya gitu. Jadi langsung aja kita pencet tombol create new database. Atau kalau misalnya lu dulu pakai kipas bukan password atau pakai yang lain lu mau import ya terserah lah, lu bisa juga melakukan pencet tombol-tombol ini nanti jadi database gitu. Tapi kalau kita sekarang startnya dari bikin database dulu. Nanti kita pindahin manual gitu. Create new database. Database name misalnya apa? Misalnya apa sih? PT Pertamina gitu atau apa ya? Pertamina lah. Pertamina. Misalnya ada perusahaan namanya Pertamina, sebut saja BUMN. Dia bikin password ini gitu kan, Pertamina. Continue. Nah, di sini ada encryption setting seperti yang tadi gue jelasin di slide. Ada yang apa namanya? Kan si kipas ini kan encrypted kan. Nah, lo bisa atur nih enkripsinya ini kalau lo mau bikin jelimet banget nih, decryption time-nya 5 detik gitu. Artinya enkripsinya tuh banyak banget, lebih susah lagi sama hacker dijebol, lo bisa juga gitu. Nah, kalau gua yang normal-normal aja lah, 1 detik aja juga udah sangat amat aman gitu kan. Nih, higher value over more protection gitu kan. Jadi dia akan dienkripsi lebih banyak lagi kalau lo masukin ininya di setnya di 5 detik gitu misalnya. Jadi lebih banyak. Database format. Ada ini adalah KDBX. KDBX gue juga nggak tahu Pak kepanjangannya apa ya. KDBX itu sebenarnya adalah extensionsnya. Jadi kalau misalnya di misalnya Excel gitu kan. Excel kan ada belakangnya tuh ada misalnya namanya titik terus XLX gitu kan. Ada juga yang titik CSV. Ada lagi titik misalnya kalau Microsoft Word titik doc. Emang iya? Gue udah gak lama gak pakai Word. Ya kayak gitulah. Atau misalnya gambar kan titik JPG. Nah kalau yang ini KDBX ini itu extension ini belakangnya juga sama. Nanti jadi nama filenya tadi apa? Pertamina titik KDBX gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Nah terus ini ada bentuknya ada yang 3 dan 4 yang menurut gue yang udah yang paling baru aja yang 4 biar nggak ribet gitu kan. Terus ini coba kita lihat advanced setting. Nah lo kalau misalnya programmer terus agak sedikit mau bermain-main dengan tipe encryption dan nggak mau ngeset default misalnya kayaknya A56 AS256 bit tuh udah umum default, gue mau ganti yang lain, itu terserah. Ini advanced options ya buat orang-orang yang ngerti aja. Tapi menurut gue kalau buat yang sederhana, kalau personal use udah pakai kayak gini aja, lalu abis itu udah settingnya selesai gitu. Tinggal pencet continue. Nah tadi gue sempat bilang kan di slide juga, jadi untuk membuka database si kipas ini kita membutuhkan master password namanya. Nah master password ini misalnya master password ini adalah password yang akan kita gunakan untuk membuka database ini gitu. Jadi misalnya Pertamina tadi ya, misalnya passwordnya Eric ya, hilang nih ya. Kita biar kelihatan ya, Eric Thohir gitu misalnya kan. Terus di sini sama Eric Thohir gitu kan. Nah, di sini kan dia kayak kasih warning nih. Kelihatan nggak? Warning, caps lock enabled. Gitu kan. Nah, itu juga ya kalau misalnya mungkin kita bisa bikin kayak begini. Eric Thohir gitu kan. Nih, Eric Thohir itu kecil gede gitu bisa juga, terserah sih. Cuman gue biar gampang Eric Thohir aja, huruf gede semua gitu ya, dengan contoh aja kan. Nah gitu. Jadi passwordnya adalah Eric Thohir ya, ingetin. Nah master password ini tolong jangan sampai lupa ya geng. Kalau lu lupa mati lu. Lu nggak bisa buka gitu apa namanya kipas database-nya ini gitu. Jadi pastikan tolong master passwordnya disimpan dengan baik-baik, jangan sampai hilang, terus juga ya kayak gitu. Nah, terus juga di slide sudah gue jelaskan, gue cerita tentang key, terus two factor authentication sama yang lain-lain gitu. Nah, disinilah saatnya kita untuk menentukan hal tersebut. Jadi kalau kita mau menambahkan ekstra proteksi di database kita,
Kalau sebenarnya kalau di Excel lu kan bisa ngeset juga, lu tambahin password gitu kan. Tapi kalau di KeePass lu bisa nambahin nih add additional protection, pencet. Nah, di bawahnya nih ada banyak nih. Ada 2 gitu. Ada key file, ada YubiKey. Ntar dulu ya, nih nanti gua remind satu-satu. Key file ini difungsikan untuk kayak misalnya gini deh. Kalau misalnya kalau lu punya motor atau lu punya rumah deh, ini sebutannya adalah kunci ganda. Kalau lu ngerti ya, atau motor, atau mobil, atau rumah lah, sebutannya kunci ganda. Jadi lu pertama masukin kunci satunya udah selesai, yaitu lewat password. Terus kunci keduanya adalah, ya kunci lagi, lu buka kuncinya gitu. Nah, ini adalah kunci ganda. Oke, kita akan buat ya kunci gandanya ini add key file, terus browse, misalnya taruh di desktop gitu kan, di sini. Terus, generate, pencet, taruh di desktop misalnya. Terus misalnya kasih nama key gitu kan. Save. Nah, kayak gitu key. Nah, nanti dia akan extensionnya ada .keyx gitu ya. Nah, ini adalah kunci gandanya gitu. Dan tadi bentuknya ada file ya, namanya keyx gitu. Nah, kalau lu ngeset kunci ganda kayak gini, jangan sampai kunci gandanya hilang, lu nggak bisa buka pintu rumah lu gitu kan, atau nggak bisa buka motor lu nanti. Ya kayak gitu ya. Jadi kunci ganda ini difungsikan untuk menambahkan extra protections ke si database ini. Jadi kalau misalnya Excel tuh, kalau Excel kan nggak bisa pakai kunci ganda, dia kuncinya cuma satu, password doang kan. Kalau lu mau tambahin password gitu. Nah kalau pakai KeePass X ini bisa lebih aman, ada kunci gandanya nih, keren kan gitu. Jadi ini ya, gue udah nambahin kunci ganda. Terus habis itu, nah gue udah jelasin juga nih di slide gitu kan. Ada yang apa namanya password manager yang bentuknya itu hardware base, yaitu YubiKey, OnlyKey, terserah lu ya, bodo amat lah. Nah, lu bisa nih tambahin add challenge response gitu, karena gua nggak punya, miskin gua kan. nggak punya YubiKey-nya, jadi ya udah gua nggak set ini gitu. Terus kalau udah ya udah pencet done. Terus passwordnya tadi di mana, ini simpan, terus save as Pertamina misalnya, Pertamina tuh save. Terus ya udah jadi gitu database lo gitu. Nah, terus nanti ini gua akan kasih lihat di sini ya. Jadi nantinya bentuknya kayak gini. Ya, jadinya pertama ada Pertamina. Pertamina itu ini database-nya ya, yang kayak Excel-nya itu loh tadi. Jadi kalau lo mau buka database-nya, buka database-nya Pertamina ini. Database-nya tuh ini, KDBX-nya ini. Nah, key-nya ini adalah kunci gandanya gitu. Jadi kalau misalnya lu mau nge-share ini ke temen lu, kolega lah atau siapapun itu, pertama lu kirim ini dulu ke mereka, terus lu bisikin passwordnya, passwordnya Erick Thohir gitu. Nah terus abis itu kunci gandanya lu kirim lewat email kedua misalnya, atau lewat lu taruh di tempat lain, kunci gandanya ada di sini gitu, di bawah apa namanya, keset gitu misalnya, ya kan, di bawah keset rumah gitu. Jadi apa namanya, lebih aman lah database-nya gitu. Jadi kalau hacker punya kayak gini doang terus tahu passwordnya gitu, pas lagi lu bisikin terus mereka dengar gitu. Nah jadi lu punya kunci gandanya, tetap hackernya nggak bisa masuk gitu. Jadi aman banget lah si KeePass ini gitu ya. Jadi ini kunci gandanya, ini si apa namanya database-nya gitu. Oke, balik lagi ke sini. Oke, ini gua lock dulu ya. Gua lock lagi biar kita bisa lihat bentuknya kalau misalnya database-nya ke lock gitu. Oke, ini gua close dulu database-nya. Nah, ini kan sebenarnya ini udah gue buka ya database-nya ya. Tapi kalau misalnya memang belum kebuka atau lu baru install terus lu baru dikasih sama siapa atasan lu misalnya gitu. Nah, lu bisa kayak tinggal pencet open existing database gitu. Pertama lu download dulu ya, misalnya dari Google Drive atau dari mana kayak gitu. Terus lu download dulu, terus ya udah tinggal open existing database, cepret, pilih di mana, terus ya udah gitu. Nah, berhubung gua udah buka, ya udah tinggal di double klik aja di sini, ya udah. Kayak gini jadi bentuknya. Master passwordnya tadi ya udah tinggal masukin aja Erick Thohir.
key filenya ada di mana? Di sini tadi ada di desktop kan, terus key X, ini kunci gandanya yang lo ambil dari bawah keset misalnya. Ya, terus atau dimanapun itu nanti udah tinggal udah unlock gitu, tunggu bentar terus jadi. Nah, ini database-nya nanti akan bentuknya isinya adalah kayak gini. Nah, nanti gue akan kasih tahu ya cara masukin data password lu kayak gimana ya. Cuman intinya adalah ketika database-nya tersebut udah terbuka, jadi isinya adalah bentuknya adalah kayak gini gitu. Nah, terus kemudian gimana caranya untuk bisa nambahin password ke dalam sini, ke dalam si kipas ini. Oke, di slide juga udah gue ceritain tentang fiturnya si kipas, yaitu kipas itu distrukturkan dengan menggunakan folder-folder ya, dan juga entry-entry untuk menyimpan password dan database. Jadi gampang aja gini, ini kan ada root, tinggal klik kanan, new group, atau ya emang ribet deh, bilang aja folder gitu. Ya kan? Nah, new group ini lu bilang misalnya Pertamina, divisi Pertamina tuh ada apaan? Minyak misalnya. Atau enggak, di dalam Pertamina tuh ada divisi apa misalnya? Divisinya misalnya IT. IT gitu kan. IT. Oke, gitu kan. Terus di dalam IT ini misalnya ada password untuk bentar, IT ya, foldernya udah ada. Terus lu bikin passwordnya nih dalam ini tombol plus, pencet add new entry. Entry itu ya password lah. Kenapa nggak dipencet password aja? Ya terserah lah, mereka mau kasih namanya itu kan. Nah, di sini kemudian lu tinggal kasih title aja. Misalnya dalam divisi IT password untuk membuka email. Misalnya emailnya adalah judulnya ya. Di sini misalnya adalah Agung Sundoro Gmail gitu, atau misalnya iya Gmail misalnya gitu kan. Terus di sini username-nya ada misalnya agungsundoro@pertamina.co.id misalnya. Passwordnya misalnya Erik Thohir lagi misalnya gitu. Mana sih? Ya bener ya, Erik Thohir gitu. Nah, terus URL-nya di mana? Yaudah, URL-nya misalnya https:// bla 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 mail.pertamina.co.id gitu. Nah, nanti ini kenapa ini kita butuh ini? Nanti ketika kita sambungin ini ke browser extensions, nanti dia akan tahu, oh, lu lagi buka mail.pertamina.co.id ya. Ya udah, berarti gua harus masukin password yang ini sama yang ini gitu, sama si browser extension tadi gitu ya. Terus udah nih, ya udah sebenarnya udah kayak gini doang, udah pencet oke, nanti selesai gitu. Gua kasih contoh dulu ya. Jadi tinggal oke, klik. Terus dari sini nanti lo akan kelihatan nih ini passwordnya. Jadi kalau misalnya di sini root kan nggak ada apa-apaan. Tadi kan lo masuknya di folder IT. Udah nih passwordnya IT. Dan lo bisa bikin banyak grupnya. Misalnya marketing atau GA gitu. GA kan general affair ya. Kayak gitu. Ya terserah lah, bodo amat lah. Lo mau kasih nama apaan gitu kan. Atau bisa nested nggak? Bisa. Misalnya dalam divisi IT gitu. Lo bikin grup lagi. Misalnya grup dalam IT misalnya front end gitu kan. Front end. Jangan ini deh, biar karena ini umum. Marketing misalnya ada tim sales gitu kan. Gitu kan. Nah kayak gini. Atau apa sih marketing? Ya itulah, yang penting gitu, lu get the idea ya. Pokoknya turunannya lu bisa turun senested apa juga, lu mau seberapa jauh gitu di dalamnya juga bisa kayak gitu pakai si kipas ini gitu. Nah, terus oke, balik lagi ke sini ya. Jadi password tuh nanti akan bentuknya di dalamnya tuh kayak gini gitu. Lu mau bikin per divisi kayak per fungsi kayak terserah lu mengkategorikannya. Yang penting dia di sini bisa dibikin folder-folder gitulah intinya. Nah, di dalam entry ini atau password ini tadi ada kayak gini ya kan. Passwordnya ini by default itu dia bentuknya bintang gitu ya. Ini supaya lebih aman gitu. Apa namanya, si hacker tuh nggak ngasal, apa namanya, si hacker tuh nggak bisa dengan segampang itu gitu. Kalau dia punya misalnya screen monitoring gitu dihack dari jarak jauh, nah nggak bisa kelihatan karena di sini tuh gambarnya bintang gitu. Nah, tapi kalau lu pencet ini jebret, nanti kan kelihatan passwordnya adalah Erik Thohir gitu. Nah, cuman si apa gunanya password manager kalau lu bikin passwordnya tidak secure gitu kan?
Iya nggak ada gunanya gitu kan. Kayak gini cuman Erick Thohir doang ya, siapa juga pasti ketebak gitu kan. Oh Pertamina pasti passwordnya Erick Thohir gitu kan. Gampang nebaknya gitu kan. Jadi biasanya si kipas ini sudah tersedia yang namanya password generator. Jadi instead of kita pakai password yang kayak begini, ini ada tombol nih ya di sini. Password generator, generate password. Pencet aja, klik. Nah, nanti dia akan otomatis mengenerate ini. Nah, habis itu bentukannya itu kita bisa atur dari sini. Nah, ini bisa kita atur lengthnya berapa. Misalnya maksimum length untuk password untuk satu service. Misalnya mail di mail.pertamina.co.id itu cuma bisa nerima 10 karakter password gitu. Ya udah, masukin 10. Nanti dia akan otomatis nge-generate. Terus si Pertamina ini tidak bisa pakai lambang-lambang yang aneh-aneh. Biasanya cuma A sampai Z sama angka gitu. Ya udah, hilangin aja ini. Nanti akan berubah jadi kayak gini gitu. Terus passphrase, nah kalau ini gua jarang pakai ya. Cuman kalau misalnya password ini gue bisa pakai kayak gini. Kalau passphrase tuh word count, word separator. Nah ini sebenarnya lebih advance lagi ya passphrase ya. Sorry. Passphrase ini jadi misalnya kalau lu mau generate password yang bentuknya passphrase ya. Jadi misalnya ada karakter countnya ada 58 yang lo mau generate nih. Jadi ntar bentuknya kayak gini ya. Reluctant Linux Penf National Fuck Delete gitu. Ya kayak gini lah ya. Jadi ada juga mungkin service-service yang passwordnya kalau gini kan kita bentuknya base-nya adalah password gitu. Tapi kalau ada juga service yang butuh passphrase, lu bisa juga generate passphrase ini menggunakan fungsi yang udah ada di kipas Exe. Makanya gue bilang kipas Exe keren kan, jadi bisa kayak gini. Ini to be honest gue jarang sih pakai passphrase gitu. Biasanya gue password aja gini terus yaudah tinggal apply password, ceprot, terus jadi di sini gitu kan. Nah jadi ini udah menurut gue udah secure banget sih. Jadi dari sisi services juga, jadi akan lebih sangat aman lah kayak gini gitu. Terus kemudian di database entry ini ada juga bentuknya expires. Lu bisa set nih expiresnya kapan. Misalnya 1 minggu, 2 minggu. Nah ini juga salah satu fitur yang gue jarang pakai gitu ya. Nah expires ini mungkin gue nggak tahu ya. Maksudnya akan otomatis dihapus apa enggak. Tapi gue jarang banget pakai fitur ini. Mungkin lu bisa baca lagi dokumentasinya ya. Tapi yang gue pahamin adalah expire ini fungsinya nanti dia akan otomatis kalau lu set expire nih dia nanti akan masuk ke, jadi kalau lu hapus nih misalnya ini ya, lu hapus jepret, dia akan masuk ke recycle bin, nggak langsung dihapus ya ininya gitu. Nah kalau lu set expire kayaknya ya, gue juga belum pernah sih sebenarnya pakai fitur tersebut. Ini gue put back dulu, gue tarik lagi ke IT. Nah ini kayaknya dia akan pindah ke recycle bin, tapi dia nggak akan langsung otomatis ke hapus gitu. Jadi sebenarnya lu bisa ngelakuin ini kalau misalnya password manager lu tuh udah ribuan gitu, terus lo pengen ngeset expired password, lu bisa juga melakukan ini gitu. Nah terus abis itu lanjut lagi ada yang fungsi advance ya. Nah fungsi advance ini juga bisa dipakai untuk ya menyimpan storing data-data yang confidential. Contohnya adalah misalnya ya, kalau ini adalah Gmail, itu biasanya kan di sini kan kayak ada SMTP gitu kan. Nah, confidential SMTP-nya kemana? Misalnya HTTPS, SMTP port misalnya di sini SMTP_port gitu kan. Nah, misalnya 587 gitu kan, atau berapa lah terserah gitu kan. Nah, additional informasi itu bisa kita masukin di sini gitu. Jadi orang nanti bisa lihat ada berapa banyak gitu, bisa ditinggal masukin dari sini gitu. Data-data tambahan, additional attributes-nya gitu. Nah, terus catatan juga misalnya kita bisa masukin ke sini misalnya ini adalah misalnya kalau misalnya Gmail gitu ya, tolong buka
misalnya gini, tolong kirim email siang aja karena kalau malam maintenance. Gitu. Bisa juga lu tulis kayak gini gitu. Jadi kalau orang yang pertama kali buka username sama passwordnya dia, jadi tahu nih kayak gini kalau misalnya lu mengakses akun ini apa namanya, lu mau akses akun ini terus mau kirim email misalnya, jadi kirimnya siang aja gitu. Kalau malam soalnya maintenance gitu. Bisa juga kasih note kayak gitu. Jadi ya kayak gitu ya. Dari sisi apa namanya, makanya gue bilang menurut gue ini udah cukup banget sih si siapa namanya, kipas ini gitu ya. Karena udah lengkapnya apa namanya, field-fieldnya tuh udah ada semua dibanding kita bikin pakai Excel ribet. Terus juga bisa tambahin teks di sini ya, teks pretty much self-explanatory ya kalau misalnya ini. Tapi gue jarang juga pakai teks gitu. Biasanya gue cuman masukin doang ke dalam folder. Ya beberapa banyak sih ya ada password gue gitu kan. Jadi gue jarang juga pakai teks. Cuman kalau lu ribuan yang lu rencanakan simpan di dalam kipas ya mungkin lu mau masukin pakai teks. Terus di dalam advance juga lu bisa tambahin attachment. Misalnya kayak digital certificate. Misalnya kalau lu mau akses emailnya lu mesti upload file tertentu atau digital certificate tertentu, lu bisa juga masukin ke dalam sini gitu, file-file tersebut ya. Jadi tinggal pencet add, ya udah nanti masukin sini, terus ya udah tinggal inian apa namanya, nanti filenya masuk ke sini. Terus icon, ya udah gue juga jarang pakai icon gini, gue tidak tidak terlalu visual orangnya. Yang penting password gue tersimpan dengan aman, ya udah bodo amat gitu. Auto type juga lu bisa mengenable auto type, yang ini juga yang udah gue jelasin di slide. Jadi auto type ini difungsikan untuk mengenable kalau misalnya kalau kita ngetik di Google gitu, misalnya ketik Eric spasi, nanti kan dia otomatis tuh ada kasih suggestion kan atau sugesti. Mungkin lo akan ketik Thohir atau apaan gitu kan. Nah, lu bisa juga mengenable atau mendisable ini auto type ini atau auto suggestions ini. Jadi contoh gini deh ya. Ini kan ada Agung Sundoro Gmail gitu kan. Misalnya gue bikin ini baru. Misalnya Agung misalnya siapa ya? Misalnya Erick Thohir lagi. Erick Thohir gitu, username-nya misalnya Agung. Nah, dia akan automatic fill-nya kayak gini nih, ngisi gitu. Nah, lu bisa bikin ini hilang dengan cara lu tadi, sorry, ini gua hapus dulu. Tadi ini kan ada auto type-nya di disable gitu. Jadi lu bisa disable ini gitu. Nah, terus yaitu yang soal auto type, terus ada browser integrations juga. Nah, ini this sering affect the browser access behavior of the database entry. Nah, ini juga salah satu fitur yang jarang gue pakai sih, jarang gue setting. Kalau biasanya gue browser integrations tuh biasanya gue setup by default aja gitu. Jadi ada extension gue tinggal klik terus dia setup by default. Auto type juga gue bisanya biarin aja gitu di sini, gitu kan. Karena ini juga akan mempermudah orang untuk menginput data kok. Jadi ya udah biarin aja gitu. Terus itu ya browser extension, tapi kalau lu mau pelajari lebih lanjut silahkan baca dokumentasinya aja ya gitu. Terus ada properties ini juga ya sederhana ya, data-data inilah untuk entry ini tuh tanggal dibuat, tanggal modifiednya kapan, aksesnya terakhir kali kapan gitu. Jadi lu bisa lihat di sini. Terus history juga ini fungsinya untuk rollback. Jadi kalau misalnya password lu ganti gitu kan, terus lu lupa dulu kayaknya passwordnya nggak ini deh, dulu passwordnya ya. Nah, lu bisa balik lagi ke history masa lalu, terus lu lihat nih misalnya lu set password expiration gitu kan. Lu bisa juga kayak gitu lu lihat gitu. Nah, ini yang hasil zaman dulunya gitu ya. Revisi sebelumnya tuh kayak apa gitu. Bisa lo ganti password gitu. Kayak gitulah gitu. Mungkin yang kita lihat di sini nih ya. Ini kan Erick Thohir tuh, kelihatan kan dulu passwordnya apa gitu. Jadi ini juga bisa melakukan revisi revisi entry gitu. Jadi dia akan menyimpan revisi kayak gitu sih. Jadi ini makanya gue bilang kenapa kipas Axie itu keren banget, karena semua fitur-fitur ini tuh sangat dibutuhkan gitu kalau kita mau men-store
password kita secara aman dan juga lebih secure, aman gitu. Secara aman dan juga mudah di manage gitu dengan fitur-fitur ini. Coba kalau bayangin kalau misalnya lu nyimpen password ini di Note, lu ganti passwordnya nih, misalnya ganti password Facebook gitu kan, terus kan lu ganti tuh, terus lu lupa, ya udah Allahu Akbar gitu kan. Jadi gimana gitu, nginget lagi kan, orang nggak ada revisinya, nggak ada apa-apaan gitu kan. Kalau ada history kayak gini kan lu bisa apa namanya, mengingat lagi gitu, semuanya udah tersimpan dengan aman di Kipas Eksi ini gitu. Sama halnya juga lu simpan di Excel juga, ya udah lu kalau misalnya Excel lu ganti, gue nggak tahu ya Excel tuh ada apa integrated historinya apa enggak. Kalau mungkin di Google Sheet ada gitu ya, ada historinya juga. Cuman mungkin kalau misalnya lu komparasi, lu lihat sendiri aja deh ya kan, fitur-fiturnya di sini dibanding sama Excel, kayaknya menurut gue sih tetap lebih banyak yang apa Kipas Eksi dibandingin sama Excel sama tadi lu taruh di Notes gitu. Nah, jadi ini ya overall fungsi-fungsi yang ada di Kipas Eksi. Tadi gue udah juga mention soal recycle bin. Jadi kalau misalnya lu ngapus, misalnya gini, lu pencet tombol delete, jepret. Nah, ini nggak akan langsung otomatis kehapus, tapi dia akan masuk ke recycle bin dulu. Jadi dia memastikan bahwa lu kalau misalnya mau ngapus tuh bener-bener yang lu mau hapus gitu. Ini juga kalau misalnya lu pencet delete, dia akan dikonfirmasi dulu, lu beneran mau ngapus gitu. Ini maksudnya for good, artinya lu beneran mau dihilangin nih, nggak kalau dalam istilah programming tadi ya, ntar dulu nih gue balikin dulu ya ke sini ke IT. Kalau di sini lu hapus, delete, pencet tombol delete ya, jepret. Nah, itu namanya soft delete. Jadi dihapus tapi tapi datanya masih ada di sini gitu. Namanya soft delete. Nah, kalau lu pencet lagi, lu delete lagi, jebret. Nah, ini namanya hard delete. Jadi datanya benar-benar dihapus gitu. Nah, kalau lu melakukan hard delete di Kipas Eksi ini, itu dia akan kasih konfirmasi gitu. Lu beneran mau ngapus apa enggak gitu. Jangan-jangan ini penting, cek dulu deh gitu. Nah, biasanya kayak gini, ya udah lu cancel, terus lu cek dulu, bla bla bla, udah ini udah gak pakai lagi segala macam, baru mungkin nanti lu hapus. Jadi ini juga again extra protections juga buat entry-entry di dalam database lu, di dalam database lu gitu. Jadi apa namanya, misalnya ada anggota tim lu, ada temen lu yang nggak sengaja pencet tombol delete, jebret, ya kan. Nah, dia datanya itu nanti nggak akan langsung kehapus gitu, tapi dia akan masuk ke recycle bin. Makanya gue bilang fiturnya gokil, keren kan gitu. Nah, kurang lebih sih begitu ya untuk masalah apa namanya Kipas Eksi ini gitu. Nah, mungkin kalau bisa ada yang mau ditanyain lagi nanti bisa sambil jalan di komen ya, geng gitu. Nah, terus gue akan kemudian akan kasih tahu gimana caranya untuk mengkoneksikan si Kipas ini ke browser extensions ya. Oke, jadi pertama untuk mengkoneksikan yang browser extension yang ini ya, pertama lu install dulu ya, yang tadi gue bilang, gue ceritain yang di Firefox atau di Chrome, install dulu. Setelah lu install, nanti dia akan muncul nih icon kayak begini gitu, Kipas Eksi browser gitu. Nah, terus gimana caranya untuk mengkoneksikan si Kipas ini tadi dengan si extensions ini gitu. Nah, caranya sederhana banget, lu tinggal pencet aja ini Kipasnya, terus lu pencet connect thread, dia akan otomatis nge-connect ke sini. Nah, ini lu kasih nama apaan kek, Pertamina gitu. Save and allow access gitu, jebret. Terus ya udah selesai. Nah, kemudian kalau lu sudah melakukan itu, nanti semua website yang ada di dalam, misalnya tadi ini lu set di sini ya, adalah Pertamina mail.pertamina.id. Misalnya lu akses website ini gitu, atau Pertaminanya aja deh, pertamina.co.id misalnya. Misalnya lu akses kayak gini, terus lu mau akses login email gitu. Mbak-mbaknya lucu ya. Jadi lu mau akses email misalnya. Nah, dia akan otomatis nanti terisi sendiri gitu. Di situ apa password tadi itu yang lu udah store di dalam Kipas Eksi ini, dia akan otomatis tersimpan sendiri kalau lu sudah autofill sendiri kalau lu sudah mengkoneksikan ke si apa browser extensions ini. Nah, terus
Tapi catatannya adalah jangan lupa untuk lu login dulu gitu ke si database ini gitu. Jadi lu harus buka dulu databasenya gitu, karena kalau misalnya database-nya nggak lu buka, ya dia nggak bisa connect ininya kan. Dia butuh master password dulu gitu untuk bisa masuk gitu. Jadi gitu sih sederhananya gitu. Nanti mungkin gua akan kasih lihat gimana ya. Kipas gitu. Misalnya image gambar mana? Duh, bahasa Indonesia lagi. Kipas XC gitu. Nah, dia tuh biasanya ada nggak ya yang gambar untuk login extension? Ada nggak sih contohnya? Karena karena kan nggak masuk ke browser gitu ya, nggak ada ya. Pokoknya intinya kayak misalnya lu mau misalnya login page. Nah, biasanya kan kalau login page tuh ada yang kayak gini nih, bentuknya kan ada username sama password. Kalau misalnya lu udah konekin kipas XC, nanti di sininya kayak ada lambang kipasnya, lu tinggal pencet, terus abis itu passwordnya yang udah ada di database lu nanti akan otomatis terisi di website tersebut gitu. Jadi lebih mudah gitu untuk bisa ya kalau misalnya lu udah nyimpen password, jadi lu nggak perlu copy paste lagi. Misalnya kayak gini kan, lu copy dulu passwordnya, nih buka gitu, copy paste, atau sebenarnya bisa dari sini ya. Nih klik kanan, copy password gitu, chat, nanti dia passwordnya di copy, username-nya di copy, itu kan ribet ya. Nah kalau misalnya lu pakai extension ini, terus nanti kan ada lambang icon kipasnya, tinggal pencet, ceret, terus username passwordnya akan otomatis terisi sendiri gitu sih. Jadi ya kurang lebih begitulah ya soal kipas XC gitu. Nah mudah-mudahan harapannya adalah dari gua mudah-mudahan bisa ngerti ya. Sebenarnya ini sederhana gitu. Gua juga bingung gitu untuk bisa menyederhanakan lagi ini gitu. Ini sebenarnya sederhana banget aplikasinya gitu. Dan harapannya adalah kita bisa untuk mulai memindahkan password kita ke dalam aplikasi kipas ini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena ya bro, kalau misalnya lu simpen di yang tadi tempat-tempat yang tadi gue bilang, itu tinggal tunggu waktu sih sebenarnya bobol sama hackers gitu. Kalau misalnya lu perusahaan yang memang misalnya udah mau mulai medium ke enterprise gitu, udah nggak ada salahnya untuk bisa mulai juga concern masalah security kayak begini. Udah jangan lagi deh nyimpen username and password di Excel gitu. Itu tuh paling gampang banget gitu di hack gitu. Nah kalau misalnya pakai kipas X ini, ya gua nggak akan jamin 100% ini akan bener-bener secure ya. Cuman menurut gua akan menghilangkan salah satu tadi vulnerability tadi gitu kalau adanya di tempat-tempat lain gitu kan. Lu bisa lihat sendiri kan proteksinya untuk si kipas ini udah kayak gimana gitu kan, udah seberapa keren gitu kan. Jadi biar juga nggak ada lagi cerita-cerita kayak gua habis kena hack kayak gini gitu. Ada beberapa temen gue juga di salah satu perusahaan yang gede, gua habis kena hack, nggak taunya komputer dia yang kena hack gitu kan, karena passwordnya disimpan di dalam Excel. Betapa bodohnya, aduh. Jadi ya udahlah kayak gitu. Sip, gitu aja ya geng. For summary itu mungkin kalau ada pertanyaan lagi gua akan bisa bantuin, bisa komen aja dan gua akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke semua, thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Again di situ ada website gue juga di agung21.github.io. Nah di situ ada sosial media gue juga semua. Terus mungkin kalau yang mau ngobrol-ngobrol bisa ngobrol lewat situ lah ya. Jadi follow-followan terus ngobrol lewat situ. Oke semua, thank you dan see ya.